Beliau adalah hikmah yang menjadi uswah teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Beberapa bidang pengajaran yang beliau aktif terjun di dalamnya adalah sebagai pengasuh di pesantren tahafuz untuk para siswa PIM dan guru Thariqah, salah satu staf pengajar di PIM, koordinator Masjid Kajen, pengampu pengajian kitab kuning mingguan pada hari Rabu dan Kamis. Di dalam beliau dan lapangan Margoyoso juga banyak aktivitas lain yang beliau turut gawe di dalamnya. Di samping karakter Mbah Dullah yang tak membiarkan amalannya menjadi kesia-siaan dalam ibadah, beliau adalah sosok fleksibel di mata masyarakat. Mbah Dullah yang dipandang sebagai sosok sufi, ahli fikih dan tasawuf ini juga paham akan permasalahan selain keilmuan. Dinilai seperti itu karena konon, dulu saat masyarakat yang datang dari berbagai kelas sosial dan mata pencaharian yang tidak sama, datang pada beliau untuk sowan dan mengutarakan permasalahan, beliau pasti paham dan memberikan solusi dengan tepat. Ada cerita, sekitar tahun 1975, ada salah satu dari para hadirin yang ikut pengawasan malam sowan pada beliau dan meminta restu untuk nyalon sebagai lurah di Blora. Oleh Mbah Dullah dijawab dengan tenang, kowen duwe duit seket juta, umpamon duwe yo monggo nyalono. Kata-kata Mbah Dullah yang sedikit ini bisa diambil hikmah, bahwa pada tahun tersebut, sosok Mbah Dullah yang tidak pernah terjun langsung dalam dunia politik dan dilihat dari perekonomian masyarakat yang baru hidup, beliau sudah paham akan metode money politik uang, yang pada zaman itu seorang ahli politik pun belum dirasa sampai pada pemikiran seperti itu, namun Mbah Dullah sudah paham benar. Dan dari cerita lain, ada seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai DPR yang sowan dan minta restu kepada Mbah Dullah. Oleh Mbah Dullah dijawab dengan tegas bahwa jika seseorang menginginkan posisi sebagai wakil rakyat, maka dia harus mampu berkepribadian seperti Zul Yadain dan jangan sampai mempunyai sifat Zul Wajhain. Dalam sebuah kisah di dalam kitab Al-Hadith Bulughul Maram, Zul Yadain adalah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Nabi tengah menjalankan ibadah sholat duhur, namun anehnya sholat yang beliau lakukan hanya 2 rakaat, mendapati pemandangan tersebut. Para sahabat yang lain hanya melihat dan berhusnuzon bahwa mungkin saja Nabi mendapat wahyu yang menjadikan sholatnya hanya 2 rakaat, atau mungkin Nabi sedang mengkosor sholatnya. Namun tidak dengan Zul Yadain. Setelah Nabi salam, dia menanyakan perihal apa Nabi melakukan sholat duhur 2 rakaat. Ternyata Nabi lupa bahwa sholatnya belum genap 4 rakaat. Setelah sadar akan kesalahan itu, beliau pun sholat kembali 2 rakaat. Pelajaran dari Zul Yadain adalah jangan segan menegur pemimpin yang salah atau mungkin lupa bahwa dia melakukan sesuatu yang keliru. Tegas akan sesuatu yang hak dan batil, meski seorang yang salah itu mempunyai posisi yang lebih tinggi derajatnya di atas kita. Dan jangan sampai mempunyai sifat Zul Wajhain. Zul Wajhain di sini bermakna seorang yang mempunyai 2 wajah. Paradoks, atau biasa disebut juga munafik. Haram hukumnya menjadi orang yang bersifat seperti gini dimanapun posisi dia berada. Kiai Haji Abdullah Zain Salam, organisator sukses. Figur organisator sukses. Beliau Kiai Haji Abdullah Zain Salam adalah seorang manajer yang hebat dari masanya hingga ketiadaannya. Sosok karismatik, berwawasan dan pendidik yang patut diteladani. Dulu pada zamannya Mbah Dullah adalah orang yang tidak senang merepotkan orang lain. Beliau lebih suka melakukan sendiri semuanya dan turun langsung dalam semua kegiatan. Contohnya organisasi sebagai staf pengajar di PIM, pondok pesantren dan masjid kajen. Beliau mengkoordinir semuanya dengan rapi dan baik. Di masjid kajen beliau yang mengatur, mulai khotib sholat Jumat, badal imam sholat, tilal, hingga muhassin. Menstruktur pengajar dan kegiatan murid di PIM, mendidik dan memilih kader sebagai pengurus di pesantren. Di dalam keluarga pun Mbah Dullah adalah sosok kepala keluarga yang sukses mengantarkan putra-putri beliau menjadi manusia yang solih dan akram. Dengan gaya mengajar tegas dan disiplin,
Beliau mendidik mereka sesuai bidang pribadi masing-masing dengan catatan Al-Quran adalah fokus pertama yang harus diutamakan. Setelah dirasa mampu, akhirnya Mbah Dullah mengatur manajemen pesantren ke tangan para putra beliau, di mana beliau masih mengomando dari belakang. Kiai Haji Abdullah Zain Salam dikaruniai 9 orang anak yang 2 meninggal saat masih kecil, yakni 1. Ibu Nyai Hajah Munawaroh menikah dengan Kiai Haji Muhammad Busro Abdul Latif, menetap di Purwodadi. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah dikaruniai 4 orang anak. 2 anak laki-laki meninggal saat masih kecil. 3. Ahmad Nafi Abdillah menikah dengan Nyai Hajah Mahmudah Nafi, menetap di Kajen. Pengasuh Pondok PMH Pusat dan sekarang menjadi Direktur Perguruan Islam Mataliul Falah. Dikarunia 8 orang anak. 4. Ibu Nyai Hajah Hanifah menikah dengan Kiai Haji Mamun Muzain, menetap di Kajen. Pengasuh PP Al-Hikmah dan Madrasah Perguruan Islam Al-Hikmah Prima. Dikarunia 11 orang anak. 5. Ahmad Minan Abdullah menikah dengan Nyai Hajah Maftuhah Minan, menetap di Kajen. Pengasuh PP Nurul Quran. Dikaruniai 5 orang anak. 6. Nyai Hajah Ismah menikah dengan Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, menetap di Kudus. Pengasuh Yayasan Arwaniyah Yan 2. Dikaruniai 2 orang anak namun meninggal semua saat masih kecil. 7. Zaki Fuad menikah dengan Nyai Hajah Robiatul Adawiyah, menetap di Kajen. Pengasuh PP Al-Kausar dan SMK Cordova dikaruniai 9 orang anak. 8. Nyai Hajah Sofwatin